semuanya, selamat malam. Saya ucapkan Namo Sangyang Adi Budaya. Perkenalkan, nama saya Suyeni. Senang banget malam ini saya berkesempatan untuk kembali bersama acara Lamar atau biasanya disebut namanya Life and Nature bersama CD Channel. Apa itu CD Channel dan apa itu CD Counseling? Untuk kamu nih yang baru pertama kali ikut di acara CD Channel itu setiap minggu kita rutin ya. Ada live show, talk show, apapun itu yang benar-benar yang tujuannya adalah untuk membantu kamu dan supaya kamu bisa diberi kesempatan untuk mempunyai solusi ketika kamu mempunyai masalah. Nah, untuk kamu yang ingin konsultasi masalah ekonomi, masalah kesehatan, ada juga masalah hukum, bahkan masalah keluarga, dari sisi psikologi juga, boleh dikontak langsung CD Call Center, ya, CD Counseling. Nomornya boleh dicatat ya, teman-teman ya, 0811 98 73300. Nah, ketika kamu call ke CD Center, call center ini, para narasumber kami, terutama profesional kami yang memang punya kompetensi di bidang masing-masing akan membantu Anda menjawab masalah dan solusi Anda. Oke, teman-teman. Nah, selain itu, di malam ini malam yang luar biasa banget ya. Kenapa kita punya satu materi yang keren banget menurut saya? Karena materi ini sebenarnya penting banget untuk pergaulan kita ya. Teman-teman mungkin pernah dengar kalau misalnya kita kesuksesan kita itu ditentukan oleh berapa seringnya kita bertemu dengan orang yang ada di lingkungan kita. Nah, malam ini kita akan dibantu sama narasumber yang spesial banget ya, yaitu Bapak Setiadi. Selamat malam Pak Setiadi Lim, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya, Namo Sangyang Adi Budaya. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, Pak Setiadi ini merupakan salah satu praktisi hipnoterapi dan pendidik juga ya. Dan di mana Pak Setiadi juga selain juga membantu banyak orang ya mengatasi masalah-masalah dari terutama malam ini fokusnya kita ngomongin tentang pergaulan. Di mana hari ini kita juga ada narasumber yang merupakan Pak Setiadi kan pendidik ya. Nah, ini ada muridnya. Nah, Pak muridnya ini adalah salah seorang pengusaha yang katanya itu punya kisah yang keren banget. Ya mungkin bisa di-sharing sama teman-teman ya. Malam ini yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman juga. Selamat malam buat Pak Rudi Gosali. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, makasih ya buat Pak Setiadi, buat Pak Rudi malam ini sudah hadir di studionya CD Channel dan mau berbagi sharing kepada kita semua di sini ya dengan cerita-cerita dan ajaran yang mungkin semoga teman-teman yang di luar sana akan terbuka pikirannya dan terinspirasi dengan apa yang kita bagikan malam ini. Nah, oke. Sekarang untuk Pak Setiadi dulu nih ya, pergaulan bijaksana menghadirkan berkah juga. Dan kita juga perlu ya bergaul dengan yang smart, perlu bergaul yang dengan apa ya, yang katanya tuh yang paling sering sekarang lagi trending banget itu semesta akan mengatur yang terbaik untuk kita, siapa yang kita temui, berpikir yang baik. Nah ini Pak Setiadi, jadi ceritanya gimana nih Pak untuk kita supaya bisa bergaul dengan baik, ketemu dengan yang tepat, yang pas, yang memang diatur buat kita, yang cocok, yang buat kita jadi berkembang, jadi sukses gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Suyeni. Di kesempatan baik ini, halo apa kabar semuanya? Pasti Anda semua dalam kondisi bahagia ya.
Baik, mengapa kita ambil topik pergaulan ya? Ya saat ini kita ada di era komunikasi. Pastinya di era ini sangat mudah sekali ya kita berkontak dengan siapapun, ya bahkan di seluruh dunia. Ya, nah oleh karena itu kita melihat fasilitas yang begitu luar biasa ini akan menjadi sarana kita untuk bergaul dengan siapa saja. Nah, tapi saya mau coba dulu nih kita bagi dari beberapa dimensi ya. Oke, saya akan mulai dari pesan dari Guru Agung kita Sang Buddha. Ketika beliau ditanyakan oleh para dewata di dalam Manggala Sutta yang menanyakan tentang berkah utama. Apakah berkah utama itu? Bahkan para dewata sendiri menanyakan hal ini. Apalagi manusia pasti butuh. Nah, di dalam syair pertama Manggala Sutta, Sang Buddha menekankan ada kalimat bergaul dengan para bijaksana. Itulah berkah utama. Nah, mengapa saya melihat Manggala Sutta itu adalah kita bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksana, dan menghormat yang patut dihormat. Itulah berkah utama ya Pak ya. Betul, itu lengkapnya seperti itu. Jadi situ udah paket lengkap ya. Jadi kita mulai. Jadi selektif. Kalau kita berhubungan dengan orang-orang dungu di sini itu bukan berarti orang nggak berpendidikan ya, tapi orang-orang yang punya pandangan salah, pola hidup yang tidak sehat. Nah, kalau kita berhubungan di sana, ya kita otomatis akan terkontaminasi. Ya, jadi kalau kita lihat makanan ketika bersentuhan dengan garam, pasti akan terasa asinnya. Seperti itu. Begitu juga dengan pergaulan. Ya, apa yang menjadi penting dari pergaulan ini adalah ada transaksi pandangan di sana, ada transaksi mental di sana. Ya, di dalam posisi pergaulan inilah yang tidak maksudnya pergaulan yang tidak sehat itu kira-kira gambarannya kayak gimana ya Pak ya? Ya, pergaulan yang tidak sehat itu pasti ya akan berlawanan dengan manfaat. Ya, jadi di sini adalah orang-orang yang seharusnya membuat kita maju, dia menghambat kita. Ya, yang seharusnya kita punya pandangan yang bijaksana, ini kita diarahkan kepada nasihat-nasihat yang tidak baik. Yang tidak mensupport untuk membuat hidup kita lebih baik lah ya Pak ya, pastinya ya. Oke. Seperti itu. Ya, jadi dalam posisi seperti ini, ya kita harus melihat kebermanfaatan dari sebuah pergaulan itu. Apakah dia akan membawa manfaat pada kita atau tidak? Bagaimana meng-cross-check itu? Kita lihat pertumbuhannya. Ya, kalau di dalam dunia motivasi itu biasanya coba kamu list 10 orang yang ada di sekitar kamu. Cek. Iya, benar-benar Pak, itu yang paling sering kita temui. Nah, berapa pendapatannya gitu kan? Apa pencapaian mereka? Nah, itu akan menjadikan cross-check yang bisa terukur. Apakah kita berada di dalam pergaulan yang sehat atau tidak? Ya, itu secara kulit luarnya, ya. Kalau saya lihat secara skinnya. Tapi apakah orang-orang yang punya pencapaian seperti itu juga pasti positif? Nah, ini juga kita harus jadi pertanyaan. Banyak orang bergaul dengan para pengusaha, tapi malah terjerumus dalam dunia-dunia yang tanda kutip gitu ya. Nah, jadi makanya ditekankan di sini adalah para bijaksana, bukan para milioner. Itu penekanan dari Sang Buddha. Jadi benar-benar bahwa yang ditekankan ini bahwa pergaulan itu adalah kita lebih cenderung adalah menemukan orang yang bijaksana, bukan milioner ya Pak ya. Nah itu mungkin di sini bisa lebih sedikit lebih ini nggak Pak? Maksud itu dengan supaya teman-teman di sini yang dengerin itu tuh dia paham gitu loh, orang bijaksana itu kadang-kadang kan orang kan merasa orang milioner kan biasanya kebanyakan sorry kata ya, bahkan mereka kadang-kadang lebih merunduk, nurut aja, ABS asal bapak senang gitu orang-orang yang milioner ini ya Pak ya. Nah terus apalagi dengan persepsi kadang-kadang milioner itu tuh karena dia udah kaya pasti dia benar. Nah supaya di sini teman-teman bisa ngerti perbedaannya, bukan milioner belum tentu bijaksana gitu ya Pak ya, ternyata ya. Jadi penekanannya di sini adalah lebih kebijaksanaan.
ya, di mana ketika seorang sudah menunjukkan ini loh saya, gitu. Dan ketika dia memberikan nasihat dan itu mengarahkan kita pada hal yang positif. Nah, di sanalah kita bisa melihat contoh konkretnya nih. Ya, kita bisa punya lihat dari sisi kalyanamita dalam istilah Buddhis. Ya. Nah, di sini ada ciri. Ciri. Yang pertama, kita gampangnya gini aja. Satu, sahabat itu adalah orang yang menjadi penolong dalam hidup kita. Wah, Ya. Nah, itu gampang-gampang kondisi ini susah penting. tuh, Pak. Ya. Oh, sebenarnya sih ya dalam hal tertentu biasanya kita akan merasa nyaman bersahabat dengan orang yang menjadi penolong. Nah, sekarang nanya gimana caranya mencari teman yang bisa jadi penolong kita itu susah. Mulailah dengan diri sendiri. Jadilah diri kita ini penolong buat orang lain. Kan ada hukum sebab akibat di sana. Karena kalau kita punya jiwa menolong, otomatis akan ketemu dengan kliknya dengan orang yang membutuhkan pertolongan. Dan di sana kita akan berbuat feedback. Gitu. Saya ngerti. Jadi yang istilah yang namanya kita harus punya mental give, jangan mental take itu mungkin dari sini ya Pak ya. Iya, jadi banyak kita kan orang untuk, itu kan. Dia banyak kan orang mau take dulu. Iya, nyari pergaulan itu mana yang baik ya sama saya, mana yang bisa ngasih manfaat sama saya, ya menurut saya itu pencarian yang sulit ya. Gitu. Karena, berarti kita memang tujuannya itu kita memang harus memberikan gift dulu, otomatis baru kita bisa dapetin, baru kita bisa ditolong sama orang, baru bisa ketemu kliknya ya gitu ya Pak ya. Nah, Oke, di dalam dunia saya, pergaulan itu tidak hanya di dunia eksternal. Ini yang menarik. Tapi juga ada pergaulan di dunia internal kita. Ya, ada ego state di sana. Di dalamnya adalah pergaulan juga. Pergaulan tentang apa? Pergaulan kita dengan jenis pandangan dan emosi internal kita. Yang disebut dengan watak dan kecenderungan. Kalau kita membiasakan diri kita mengarahkan pada kecenderungan yang positif, otomatis secara mindset, secara perilaku, secara ucapan kita akan jauh lebih ke arah positif. Nah, di sanalah kita akan berpeluang bertemu lagi dengan hukum tarik menarik, di mana kita akan dipertemukan juga dengan orang yang tepat. Berarti memang dari awal yang kata-kata para motivator, sebenarnya bukan kata motivator juga, Sang Buddha sendiri juga memang ngajarin kita untuk mindsetnya itu tuh positif dengan cara menerima gitu ya Pak ya. Oh oke. Oke, jadi itu yang saya lebih melihat hukum tarik menarik. Betul. Pergaulan ini saya sarankan lebih sifatnya kita proaktif, bukannya reaktif atau pasif ya. Menunggu orang lain baik dulu baru kita anggap kita punya pergaulan yang baik. Tapi saya mau mengajak kita lebih proaktif. Tanyakan diri Anda. Anda ingin punya teman seperti apa? Oh, saya pengen punya teman pengertian. Ukur seberapa pengertian Anda tentang orang lain. Kan begitu gampangnya. Oh iya. Ya, kalau Anda ini ingin secara nggak langsung hukum sebab akibat ya Pak ya yang dibahas juga ya. Ya pastinya akan ada. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam dunia kepastian itu nggak ada. Ya kita akan mencoba membuat dunia ini lebih pasti dengan pandangan-pandangan ini ya. Begitu. Jadi kita coba ask yourself, ya Anda mau punya teman seperti apa? Maka mulailah dari diri Anda karakter itu. Gitu. Oke Pak, tadi kan Bapak sebut bahwa kita harus bersifat proaktif. Nah, tapi kan masalah ini kan ada orang beberapa yang punya karakter, kalau misalnya kayak karakternya ekstrovert, ya mungkin dia akan mudah ya Pak ya. Tapi kan bagaimana dengan orang yang karakternya introvert? Oke, ya justru ini semua adalah hanya pengkotakan dari seorang psikologi Carl Jung ya, yang mengkondisikan bahwa manusia itu ada introvert, ada ekstrovert, ada ambivert gitu ya. Apa saya jelaskan sedikit ya biar kita ambivert satu saya nggak pernah dengar tuh Pak. Iya boleh Pak, menarik banget ini Pak. Biar kita satu isi pemikiran gitu ya. Oke. Introvert di sini itu adalah karakter di mana orang lebih insight ya, lebih di dalam diri dia bahwa sesuatu itu adalah
tentang dunia di dalam diri dia. Maka ada kecenderungan orang-orang seperti ini dianggap orang yang kuper gitu ya, yang nggak suka bergaul dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Dia punya dunia di mana dia mau set up dirinya dulu. I'm ready. Dan dia pun akan matching dengan orang di sekitarnya. Makanya dia bisa, kelebihan dia adalah lebih mempelajari situasi, ya, terus juga mengenali karakter orang. Orang ini oke atau tidak buat dia. Nah, itulah yang membuat seolah-olah mereka ini agak menjauh dari orang lain. Sebetulnya tidak. Ya, itu berbeda dengan orang Cooper. Orang yang nggak bisa bergaul, itu beda sekali. Introvert itu beda ya Pak ya? Introvert belum sangat tentu jauh Cooper beda. ya Pak ya? Belum tentu. Justru mereka juga bisa menempatkan diri dengan orang banyak. Cuma cara mereka itu butuh proses. Internalisasinya dulu. Baru dia bisa confirm dengan situasi yang ada di sekitar dia. Gitu. Oh iya ya. Ya. Saya bahkan pernah lihat ada orang yang sebenarnya sifatnya introvert, tapi ketika kalau orang ngobrol sama dia, orang tuh nyaman Pak sama dia. Iya. Itu powernya introvert ya berarti ya. Dia itu lebih deep. Dia adalah pendengar yang baik, gitu loh. Dia adalah orang yang mencoba objektif terhadap apapun. Ya, tetapi ya dia di situ. Dia punya pengamat paling hebat ya Pak ya. Pengamat. Dia analisa. Makanya saat ini kalau kita menurut saya fenomena saat ini ya, ini pemikiran subjektif saya. Ya, fasilitas komunikasi saat ini itu dibangun oleh orang-orang introvert. Makanya kita. Nah, ya ini menarik banget tuh Pak. Ya. Kan jadi kalau kita pikir kalau Bapak bilang yang sekarang yang dibangun sama orang-orang introvert kayak seperti sosial media itu kan sebuah alat komunikasi tanpa harus bertatapan muka, tanpa harus berbicara langsung. Ternyata itu penemunya orang-orang introvert ya Pak ya. Iya, mereka butuh fasilitas itu gimana mereka mau bergaul, mau connected, tetapi juga tidak melanggar privasi mereka. Gitu. Maka kita ini menikmati fasilitas orang-orang introvert yang membangun dunia ini. Maka membuat khasana komunikasi kita agak unik saat ini dengan sosial media itu. Siapapun bisa berkomunikasi. Gitu. Ya, Oke, itu introvert. Nah, extrovert adalah orang-orang yang energinya adalah amongst people, di antara orang-orang lain. Energi dia adalah connected with others. Nah, di sanalah dia akan bergelora. Ketika dia ada orang di sanalah dia begitu exciting karena dia ingin menunjukkan betapa bergunanya dia, betapa berartinya dia terhadap orang lain. Yang disebut mungkin orang gila tampil atau narsis gitu Pak? Nggak tepat juga sih, nggak selalu orang ekstrovert itu gila tampil sebetulnya. Nah itu adalah hal yang lain menurut saya, tetapi artinya dia lebih punya kebutuhan ingin berarti buat orang lain. Saya anggap seperti itu. Ya, ketika dia merasa dia berguna buat kehidupan orang lain, dari situlah dia energize. Dia dapat charger di sana. Oh, saya paham. Jadi ketika dia merasa dibutuhkan orang, dia kayak punya energi lebih ya Pak ya? Nah, dia seolah-olah energinya itu tidak habis di sana. Oh, oke. Paham Pak. Oke. Nah, yang unik adalah yang ketiga. Ya ini jarang sering disebut. Makanya agak-agak asing mungkin buat orang lain yang disebut dengan ambivert. Nah ini saya nggak pernah dengar nih sebenarnya nih Pak. Tapi ketika saya baca ini, kok mirip saya? Ya, jadi orang ambivert itu adalah potongan, irisan dari introvert dan extrovert. Dia bisa menempatkan diri di mana saja. It's okay buat dia. Jika dia menyendiri, dia bisa deep insight di dalam diri dia. Tapi ketika dia berada di antara orang lain, dia pun bisa on fire gitu. Ya. Nah, ini saya baru pertama kali dengar, Pak. Ya, mudah-mudahan di sini penambahan perbendaharaan ya. Oke. Ya, menarik banget ini, Pak. Soalnya ketika saya baca ini, saya pikir orang kalau nilai dari tampak luar, banyak orang yang menyatakan bahwa saya adalah ekstrovert.
Tapi sebenarnya tuh saya itu tuh bukan orang yang mudah untuk memulai sebuah percakapan loh, Pak. Ini Wah, bisa itu kayak gini dia. karena ini bisa begini karena mungkin background pekerjaan ya gitu loh. Tapi kalau Betul. aslinya benar-benar saya kalau masuk ke sebuah lingkungan baru, saya tuh orangnya diem banget gitu loh, nggak banyak komunikasi sama orang, sampai orang ada yang nyapa baru saya bisa ini gitu loh. Tapi kalau Nah, saya ditaruh untuk bicara di umum kayak sekarang, oh saya juga bisa gitu loh. Jadi saya oke. langsung baca ini, saya Nah, langsung paham berarti. Oh mungkin saya ini ambivert ya ya, berarti ya Pak ya. ya, Oke betul oke oke. betul. Ya, jadi Keren keren keren. semua it's fine, bukan kelainan. Ini bukan kaitannya dengan Anda itu kelainan, ini tidak. Nah, inilah yang disebut akhirnya menjadi extrovert bias. Ya, extrovert bias itu adalah ketika orang introvert dianggap dia tidak punya social skill dan akhirnya dia dipaksa untuk menyeberang ke sana. Ya. Oke. Nah, ini yang menjadi hal akhirnya mulai terjadi masalah. Masalah terjadi ketika orang ekstrovert dipaksa untuk style introvert. Ya, begitu juga kebalikannya. Orang introvert dipaksa untuk jadi ekstrovert. Nah, ini udah nggak balik Dipaksa pada ya Pak nature ya, dia. bukan balancing ya Pak ya, berarti ya. Iya, kalau saya sebagai pendidik ya, orang tuh suka ngeluh. Aduh Pak, anak saya itu gimana cara nanti dia ke depan ya? Tiap hari di kamar gitu ya, tiap hari baca buku, gini, nanti gimana dia kalau punya bisnis apa? Nah, inilah orang tua yang ekstrovert, dia melihat anaknya introvert, dia mencoba menggeser ke sana. Sebetulnya it's be okay. Mau jadi yang manapun it's okay. Kenali potensi Anda dan semuanya bisa menempatkan diri kok. Cuman pahami nature-nya. Ya, jangan terlalu dipaksakan dengan style kita gitu. Tapi pahami, kalau saya introvert ya begini, kalau dia ekstrovert ya begitu. Tapi saling menghargailah. Ya, kita saling bisa berkolaborasi di sana. Gitu. Kuncinya adalah di sini berarti kita harus saling memahami keunggulan, kelemahan masing-masing sehingga kita balancing baru kita bisa ketemu kliknya ya Pak ya berarti ya. Betul. Ya, kita bisa mengkondisikan itu. Nah, kita dengan cara belajar menghargai perbedaan, inilah kita bisa saling melengkapi dan membutuhkan. Nah, di sanalah pergaulan kebijaksanaan itu diharapkan. Dengan apa? Dengan garis besar saling pengertian itu dan menghargai perbedaan itu. Nah, di sanalah kebijaksanaan itu bisa tumbuh. Nah, tadi Pak Setiadi ada bilang banyak produk-produk orang introvert yang justru mengeluarkan terobosan yang bagus banget, sosial media untuk, dan justru itu terciptanya justru dari orang introvert, bukan dari orang ekstrovert. Ini kalau saya baca ini ya Pak ya, bahkan Mark Zuckerberg sekalipun Steve itu orang-orang introvert ya ternyata ya Pak ya. Betul. Di sini kan mencoba untuk waktu itu memecahkan masalah gimana berkomunikasi antar teman-teman di kampus. Di kamar dia mau gaul tapi dia malu. Gimana caranya untuk lebih nyaman? Nah, dia mulai dengan sedikit dengan teman-temannya, ternyata seru gitu ya. Akhirnya didukung dan akhirnya booming. Nah, itu kan menjadi solusi. Di sini kalau teman-teman mau tahu ya produk-produk yang fenomenal banget yang saat ini kamu tuh pasti butuh banget dengan produk ini, yaitu yang diciptakan sama orang-orang introvert yang disebut sama Pak Setiadi tadi, itu adalah foundernya dari Microsoft, Bill Gates ya. Ada foundernya Amazon ya, Bezos ya. Ada ini siapa lagi foundernya dari apa nih? Tesla ya. Tesla. Juga Elon Musk. Elon Musk ya. Terus ada Google. Wow, Google. Saya bayangkan ya. Kita lihat fasilitas ini membuat kita connected with others and stay at home, gitu ya. Ya, nggak ada ini kita nggak hidup bayangkan, nih, Pak, benar nih. Bayangkan. Nah, itulah kenapa coba bayangkan kalau kita di pandemi begini tidak ada peranan kontribusi introvert di dalam. Ya kayak saya makasih banget nih sama Mark Zuckerberg. Gara-gara dia bisnis saya tetap jalan di pandemi, Pak. Ya, jadi it doesn't matter.
Itulah mau dalam introvert, extrovert, ambivert, it's okay. Ya. Oh, Keep sampai going. Gojek juga ya Pak ya? Gojek Ya. itu apa? Siapa itu? Pak Nadim itu emang introvert Pak? Nadim. Ya, saya bilang gini ya, bayangkan kita sekarang minta bantuan, orang introvert minta bantuan sama orang nggak dikenal itu challenging, bukan nggak bisa ya, challenging. Tapi dengan aplikasi ini kita kan nggak perlu tahu. Yang penting siapa yang bantu saya nih. Itu kan introvert banget menurut saya ya. Gitu. Terbantu sekali kita dalam kondisi ini. Artinya saya lihat bukan masalah Nadim ini introvert atau tidak, tapi kita lihat tren dunia saat ini begitu mudah memfasilitasi orang introvert sendiri untuk bisa membuka dirinya. Itu ada space yang lebih luas di sini buat siapapun untuk bisa connected, gitu ya. Justru dengan produk-produk, dengan ciptaan mereka, mau introvert mau ekstrovert itu jadi ini ya Pak ya, jadi berkembang ya, jadi semuanya bisa jadi connected. Gitu iya, kan? connected, mereka bisa mengeluarkan potensi diri mereka. Betul. Ya Pak ya, dengan semaksimal mungkin. Ya hebat. Dan istimewanya lagi adalah, sadari atau tidak, saat ini kita bukan ada di era informasi. Tetapi kita sudah ada di era creating information. Kita sudah di dunia yang menciptakan informasi itu sendiri. Tanpa disadari ya. Kita kirim status, hari ini Anda apa? Anda memberikan kabar berita kepada dunia. Setiap orang sekarang memproduksi informasi. Ya, nah inilah yang membuat kita harus lebih wise. Dari sekian juta miliaran informasi setiap harinya, kita harus punya filter. Nah, filter itulah yang harus dikembangkan. Di sini kita mau bahas itu. Bangunlah filter kebijaksanaan, agar kita bisa tetap connected, tetapi kita juga punya melihat mana yang bisa bermanfaat buat kita dan mana yang harus kita ya lewatkan saja. Gitu. Kalau enggak nanti semua jadi sampah di dalam diri kita. Seperti itu. Oke, filter kebijaksanaannya itu apa tuh Pak? Ya jelas, kalau di dalam Buddhis kita punya 5 moralitas, Pancasila Buddhis misalnya, itu udah menjadi filter. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini, jangan ikut-ikutan berbohong, menyebar berita hoax, itu kan menjadi rambu-rambu yang sudah jelas dari zaman Sang Buddha sendiri juga sudah diberikan rambu yang jelas di situ. Ya. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya yang berarti dari ketika kita memahami yang namanya apakah itu introvert, apa itu ekstrovert, apa itu ambivert, ketika kita mengenal itu, kita tahu kelemahannya, kita tahu keunggulannya juga kita bisa membalancing, otomatis kita akan terkoneksi, akan menemukan sahabat orang yang tepat di dalam pergaulan kita. Pastinya. Betul ya Pak ya. Contohnya gini yang katanya Kalyana Mita itu ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Betul, benar. Ya, disitulah kita akan kondisi. Itu akan menjadi filter alami. Contohnya ya, kalau orang suka bergosip, dia pasti akan ngumpul sama orang yang suka gosip lagi. Nah itu benar Pak. Ya, karena kalau orang nggak suka gosip, dia nggak akan merasa cocok. Waduh, ini gosip nih, males nih. Saya nggak ikutan. Iya, kalau yang hobi ngoceh, gosip, ngoceh terus ketemu orang introvert. Nah, ditambah kan? Ya, males. Ya, jadi di sana lah gitu. Jadi itu akan ada daya tarik menarik karena kecocokan karakteristik. Oleh karena itu kenapa saya bilang gunakan proaktif Anda. Anda mau punya persahabatan seperti apa? Create dengan proaktif Anda, menawarkan value Anda, nilai Anda apa. Nah, di sana. Jadi kita fokus sama value kita sendiri ya Pak ya. Iya, pastinya. Supaya, nah ini kan berarti kan yang tadi yang kita lihat bahwa Kalyana Mita itu bahwa dengan kita punya value, berarti kita juga bisa. Jadi kita mulai dulu dari diri kita menjadi sahabat penolong ya Pak ya. Apa tuh namanya? Upakaromito ya Pak ya, sahabat penolong ya. Mulai dari diri kita sendiri ya Pak ya. Betul. Oke, ya, mulai dari situ. Terus kita juga di sini sahabat itu harus
ada selalu dalam kondisi apapun, baik senang maupun susah, ya kita ada di sana. Enggak, jangan cari teman ya. Samana suka duko mito Nah, ya Pak ya, kalau ya sahabat itu waktu senang maupun susah ya Pak ya. betul, betul. Ya di Itu sana kita bisa sahabat yang lihat. memberi nasihat yang baik juga ya Pak ya, Nah, berarti ya. betul, pastinya. Itu saya bilang tadi, pandangan-pandangan itu akan diciptakan di sana. Kenapa? Ketika bergaul dengan mereka, kita akan selalu mendapat pencerahan. Ya, kita dapat charger di sana. Ya. Oke. Kalau sahabat yang memberi nasihat baik itu namanya atakaya mito, teman-teman. Dan ada yang nomor 4 adalah sahabat. Jadi nggak cuma hanya kasih nasihat, nggak cuma ngomong doang, tapi kasih simpati juga. Itu anu kampa kamito namanya. Itu maksudnya kayak gimana tuh Pak? Ya, jadi dalam hal ini yang bersimpati ya. Artinya kita melampaui dari apa yang teman kita ketahui. Jadi kita betul-betul memperhatikan kebutuhan sahabat kita itu. Gitu loh. Tidak hanya saat kita butuhkan, tapi kita juga harus memikirkan apa yang terbaik buat dia. Ya. Nah, ini yang kalau kita cari dalam kondisi kita merasa kekurangan, itu sulit kita menemukan itu. Ya, kenapa? Karena mereka juga punya nilai, gitu loh. Yang pastinya nilai ini tidak didapat begitu saja. Itu harus terjadi karena timbal baliknya. Ya, kenapa kita bertemu dengan orang yang suka menolong? Karena kita pasti punya karakter suka menolong. Nggak mungkin orang sebelah nih tolong terus, tapi yang sebelah lagi yang suka ditolong nggak pernah nolong. Kira-kira long lasting nggak pergaulan itu? Ya nggak akan Pak. Ya, Benar-benar. akan capek Jadi juga. Kita harus kayak apa ya, saling attract ya Pak ya, itu istilahnya ya Pak ya. Itu udah pasti. Ya. Maka itu disebut dengan proaktif, itulah yang menjadi bahan bakarnya. Ya kita harus menanam benih-benih kebijaksanaan juga di dalam pergaulan itu. Jangan melulu kita menjadi korban dan terus teman kita jadi menolong kita, selalu nemenin kita dalam kondisi susah itu. Terus nasehatin. Tapi kita nggak berubah-berubah. Ya nggak mungkin. Biasanya gitu ya. Kalau udah kayak gitu capek Pak, ditinggalin juga. Otomatis. Kenapa? Ibaratnya teman kita ini bisa jadi mesin ATM gitu ya. Kita ambil terus saldonya. Nah, terus kita nggak nabung-nabung. Ada kata maaf ntar di ATM. maaf, saldonya tidak cukup. Ya, itulah yang disebut sahabat maaf gitu ya. Ya cukup sampai sini. Gitu. Akan ada secara alaminya. Gitu. Oke. Nah, ada yang di sini Bapak juga ada bilang bahwa ada 3 jenis keyakinan yang menghambat kita, Pak. Kalau saya pernah baca ada kayak sejenis tabel energi ya, Pak ya. Ada yang salah satunya ngerasa kekurangan, merasa tidak layak, merasa berbeda nggak diterima, kan itu kalau nggak salah tabelnya itu ada energi yang namanya force, ada yang power, Pak ya. Itu kalau itu yang disebut kekurangan, tidak layak, merasa tidak diterima, itu kayaknya di energi force yang paling bawah kayaknya ya Pak. Benar betul. sih Pak ya. Paling gampangnya gini deh, ketika kita ngobrol sama seseorang atau berada di satu lingkungan, efeknya apa buat kita? Kalau kita habis itu ngerasa capek ya, kayaknya letih banget, energi kita drop gitu. Otomatis kita berada di medan energi yang force. Ya, energi yang menyerap energi kita. Contohnya nih, ada teman kita dimengerti aja, dia curhat melulu sama kita. Gitu. Otomatis setelah itu apa? Anda nggak mungkin seger. Iya Pak, capek ya. Kadang habis dengerin dia kita langsung kayaknya ikut loyo. Nah, dia seger karena dia menyedot energi kita, tapi kita aja yang loyo. Itu ada interaksi energi di dalam sana. Maka itu oleh David R. Hawkins ini yang melakukan disertasi, dia melakukan tabel itu karena dia melakukan riset. Itu ternyata. Teman-teman di sini tabel itu bisa di googling ya teman-teman ya. Bisa. Kalau nggak salah, pokoknya kalau yang namanya force itu tuh energi yang bikin kita lelah gitu loh, yang tadi kata Pak tadi. Kalau yang power itu kayaknya enlightenment aja itu power yang paling tinggi ya Pak ya. Paling tinggi. Itu diukur sampai di titik itu ya, bahwa enlightenment itu diakui di sana. Pencerahan itu ada dan itu adalah unlimited energinya.
gitu ya. Nah, saya sering menggunakan tabel ini untuk mengukur, untuk memberitahu orang kenapa sih dia nggak keluar dari pandangan salahnya. Begitu saya cek dengan kinesiologi, dia pasti di bawah itu, pasti di area force. Oh, bisa dicek ya Pak, itu ya Pak? Oh, bisa, sangat bisa. Ini kan scientific, kita bisa mengukur dan harus terukur memang. Oke. Ya, lain waktu lah ya, kita akan. Iya Pak, lain waktu ya Pak ya. Hal-hal seperti itu, lain waktu. Kalau saya diundang lagi di sini. Pasti Pak, nanti kalau gitu saya nego lagi Pak, biar Mas jadi diundang. Ngarep banget ya. Kalau misalnya berarti untuk membahas tentang jadi link pergaulan itu juga sebenarnya itu kita bisa menemukan solusi di problemnya kita ya Pak. Misalnya kita punya problem. Nah, terus sudah gitu dengan pergaulan yang baik ini otomatis kita bisa menemukan solusi asal kitanya itu mau search juga ya Pak ya. Atau gimana tuh Pak? Ya gini, jadi intinya gini, kita pakai tabel. Kalau pakai tabel itu cara gampangnya adalah kalau kita punya masalah dan bertanya kepada orang yang ada di area force, di area dia sendiri juga kekurangan, justru Anda akan memperbesar hutang Anda. Contohnya, Anda mau, sini nyebelin banget nih. Gimana ya saya cara mengatasi itu? Kalau orang nyebelin mah hajar aja. Nah, otomatis kan kita bukan mendapat sebuah solusi, malah trouble. Karena dia sendiri juga dalam kondisi amarah, gitu kan. Nah, inilah hal yang menjadi hal. Tetapi lain ketika kita bertanya hal itu sama orang yang berada di kondisi power. Apa sih kondisi power? Ya ketika dia merasa diri dia berkecukupan. Oh, I see. Nah, jadi di sanalah berkecukupan itu penting juga ya Pak ya? Penting sekali. Oke. Ya, Jadi kenapa? Jadi kita jangan coba-coba untuk sok-sok jagoan memberikan solusi buat orang kalau sendiri dalam kondisi berkekurangan ya Pak. Hati-hati. Dan itulah area susahnya kalau jadi konselor seperti saya ini gitu ya. Kalau saya sendiri trouble, hidupnya rumit, itu bahaya sekali. Oh iya. Ada energi nanti yang kita tuker di sana, gitu. Nah itu bisa dirasakan loh sama klien. Saya pernah mengalami itu ketika saya lagi hektiknya gitu ya. Saya paksakan untuk melakukan sesi terapi. Yang klien saya itu merasakan loh, kok saya ngerasa Bapak rumit banget ya. Itu connected. Benar Pak. Nah kalau yang itu Pak, yang seperti yang Bapak pernah diskusi juga dengan kita, yang namanya teknik craft itu tuh apa ya Pak ya? Ya, oke. Ini kita masuk ke area best practice-nya ya. Soalnya kita ngomong teori terus ya. Terus gimana nih gitu kan? Iya, gimana caranya gitu loh Pak. Nah, saya sebutnya dengan kondisi craft. C-R-A-F-T ya. Ini bahasa Inggris ya. Pertama adalah cancel. Ya, beware with your words ya. Kalau orang Indonesia bilang mulutmu harimaumu gitu ya. Nah, jadi sekarang kondisinya, Pak jempolmu harimaumu. Nah, itu kadang-kadang kan orang gitu. Inilah yang sering terjadi kalau saya dalam sesi saya perhatikan orang itu pantas dia punya masalah itu karena kalimatnya memang menyeret dia ke sana. Ya contoh, ada orang berat badan masalah dia. Dia bilang, aduh Pak ini gimana nurunin berat badan ya, gitu ya. Jangankan makan yang manis Pak, minum air aja badan saya jadi gemuk. Bayangin ya, dia membuat perintah kepada bawah sadar dia untuk selalu membuat dia gemuk. Hati-hati dengan kalimat program ini. Jadi cancel. Ketika Anda mengatakan sesuatu yang negatif tentang diri Anda, kondisikan bahasa cancel. Biar apa? Di dalam diri kita terjadi sebuah hal untuk bisa membiasakan, hal-hal seperti ini itu biasakan untuk tidak bertahan lama dalam pikiran kita. Wah, berarti teman-teman di sini ya coba nyimak ya, teman-teman ini penting banget ini namanya prakteknya ya. Jadi kadang-kadang kan kita suka nggak sengaja tuh Pak ngomong kayak gitu. Aduh, betul. Terutama yang paling sering nih sekarang banyak orang nih, aduh lagi bokeh. Nah,
Hari gini ya, Kenapa? makin hari Hari makin susah gini nyari gitu duit. loh. Nah, lihat di kalimat itu tuh. Nah, harus Siapa cancel ya yang, Pak itu ya. nah, kalau kondisi gitu kita sadari, kita tarik napas, hembuskan, cancel. Kita rilis, kita lepaskan itu. Ya, oke. Paham. Nah, sekarang kalau sudah cancel gimana? Kita replace. R, replace. Ya, replace itu apa? Ganti dengan yang kalimat yang lebih baik. Gitu ya. Misalnya tadi, aduh, semakin hari semakin sulit mencari uang. Sekarang ganti, entah kenapa hari ini kok uang berdatangan pada saya. Nah, itu kan kita bisa replace. Dari yang kesusahan, sekarang kita rubah. Entah aneh nih, kalau kemarin begitu kok sekarang lain. Opposite-nya ya Pak ya berarti ya. Jadi kita buat, kita harus attract yang positif ke kita. Betul. Misalnya jangan pernah sebut kata bokeh, tapi saya bakal dapat apa hari ini, gitu ya Pak ya, benar ya? Betul. Ya, meskipun saat ini kantong saya kosong, tapi sebentar lagi saya yakin akan banyak rezeki datang dengan cara yang berbeda. Nah, itu kan memberikan replace. Ya, nah, artinya kita memberi kesempatan diri kita kepada peluang-peluang yang ada, gitu loh. Membuka semua kemungkinan supaya untuk mampir ke kita ya Pak ya, yang baik-baik ya. Karena semesta itu tidak sempit. Pikiran kita lah yang sering sempit. Oke, itu benar. Saya pernah dengar juga itu. Saya soalnya punya teman yang diakses juga sering banget ngomongin itu, Pak. Iya, benar. Betul. Ya, berikutnya adalah A, affirm. Ya, kita harus memberikan afirmasi juga pada diri kita. Bangun pagi di cermin gitu ya, ganteng banget sih kamu atau cantik banget sih kamu. Gitu ya. Hari ini tuh tahu nggak? Saya kasih tahu rahasia. Saya suka ngomong begitu dalam diri saya. Kamu itu orang paling beruntung hari ini. Nah, kita memberikan affirm pada diri kita. Jangan bangun tidur, aduh. Nah, udah menggunakan kata aduh itu udah berat dah. Kalau itu Pak, kalau di sistem meditasi, saya paling sering dengar ketika bangun pagi, kita harus meluangkan waktu 5 menit untuk tersenyum, Pak. Ya. Itu salah satunya ya Pak ya, berarti di salah satu latihan saya bermeditasi pun begitu. Kita selalu ending dengan tersenyum. Dan tersenyum itu nggak boleh dari wajah. Justru lahirlah dari dalam diri kita untuk mengubah wajah kita. Dari cakra jantung kita ya Pak ya, tersenyum gitu ya. Nah, kita bayangkan itu sampai wajah kita ini dia tersenyum karena alami, bukan karena kita paksa gitu. Nggak begitu. Ya. Tapi dulu saya susah senyum Pak, jadi saya paksa dulu Pak, begini terus. Oh ya, ya mudah-mudahan sekarang bukan berarti nggak bisa cemberut ya, senyum terus juga bahaya ya. Ya gila kali. Oke, saya lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah F. F di sini adalah fokus. Di mana Anda fokus pada area hidup Anda, di sanalah kekuatan Anda. Kalau Anda fokus pada masalah, ya udah, Anda sedang mengundang masalah demi masalah. Kayak misalnya kita kesandung jatuh, aduh, saya sakit nih. Apalagi kecelakaan hari ini buat saya. Nah ini kan kita nantangin, ya kan? Udah kita jatuh, kita nantangin lagi gitu ya. Fokus kita berarti ada pada area kesulitan dan kesulitan. Ya, nah area ini harus diwaspadai. Jadi fokuslah kepada apa yang membangun Anda. Oke. Jadi kita fokus sesuatu yang memang itu sebenarnya saya suka bilang sama partner bisnis saya, kita harus fokus dengan hal-hal yang baik pada diri kita ya Pak ya. Iya pasti. Gitu, bangunlah. Kalau Anda memang menjadi orang yang berkelimpahan, fokuslah pada bagaimana Anda berbagi. Give it. Karena memang begitu cara diri kita meyakinkan bawah sadar kita. Oh benar, dia itu orang yang berkelimpahan. Contohnya apa? Ya, dia sering membagi apapun yang dia punya dalam hidupnya. Hanya orang yang berkelimpahan lah yang mampu berbagi. Nah itulah yang memberikan confirm. Di dalam bawah sadar dia. Fokuslah ke sana. Ya. Nah, yang berikutnya adalah T, yang terakhir adalah train. Semua itu harus dilatih. Jadi gunakan itu, latihan. Selalu di siklus ini dimainkan. Cancel pada hal yang negatif, replace with the positive, lalu ulangi, kuatkan dengan afirmasi, lalu fokuslah
kepada apa yang ingin Anda bangun. Setelah itu latih lagi. Jadi kita harus latih dari hal-hal yang paling sederhana dulu kali ya Pak ya, maksudnya ya. Betul, pasti. Kalau jadi hal-hal habit biasa kita yang kadang ngomong sembarangan itu, kita belajar untuk cancel. Itu untuk membangun aware kita juga. Ya, ada yang kondisi kadang-kadang tepuk, aduh, mati aku. Nah, itu hati-hati loh. Nah, itu harus cancel itu Pak ya. Nah, ingat cancel. Nah, confirm. Ganti ya. Sehat, waras. Kayak tadi kesebut. Ya, apalagi kalau kita sendiri kesebut. Nah, kita sentuh dalam diri kita ya, itu akan menjadi anchor. Nah, itu bisa ketika itu tersentuh lagi, nanti memori itu bisa activate di dalam diri kita. Nah, ini kalau kita kondisikan dalam program bawah sadar kita ya. Seperti itu. Oke. Nah, malam ini kan kebetulan kita punya satu narasumber lagi. Mungkin kalau saya pikir nih ya Pak ya, beliau ini yang sudah menjalankan teknik craft ini Pak. Benar ya, cancel, replace, affirm, fokus sama train. Ceritanya ini ada narasumber kita satu lagi, itu Bapak Rudi Ghazali, yang dimana seorang pengusaha sukses juga. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Bu Yeni, selamat malam semuanya. Makasih banget ya Pak ya, udah bisa sharing sama kita di sini ya Pak ya. Jadi ceritanya saya juga terima kasih. Ceritanya ini kita ini lagi mau ngorek-ngorek rahasia Pak Rudi nih ya. Gimana Pak Rudi bisa kan banyak banget nih ya Pak ya, yang namanya guru ngajarin ya itu semuanya kita bisa dengar secara teori kita tahu, tapi prakteknya itu kan yang paling sulit ya Pak ya. Nah ini boleh Pak Rudi sediain waktunya untuk cerita itu gimana asal muasalnya akhirnya Pak Rudi bisa menjalankan teknik craft ini dan bisa sampai sekarang. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya ingin ceritakan sedikit ya, kenapa saya bisa sampai hari ini. Pasti nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi awal mula itu saya ingin menceritakan saya berasal dari keluarga background yang divorce. Jadi saya dari kecil sudah merasakan yang namanya papa dan ibu itu berpisah. Nah, tetapi saya dapat hokinya adalah saya ikut sama papa saya. Yang ternyata papa saya ini adalah seorang yang introvert. Introvertnya itu bukan yang tadi yang disebut oleh Pak Setiadi, tetapi introvertnya dalam tanda kutip Cooper. Benar-benar Cooper dan benar-benar ketinggalan zaman. Dan saya salah satu produknya. Dan saya ikut sama beliau almarhum ya. Sudah puluhan tahun dari semenjak dia divorce ya, dan adik saya ikut sama mama saya. Nah, selama saya ikut dengan papa saya ini, saya merasa fine-fine aja, biasa gitu loh. Sampai akhirnya saya pun punya usaha bareng sama istri saya menikah, dan setelah mulai punya usaha inilah saya mulai merasakan apa yang dikatakan tadi adalah saya mulai merasakan ada hal yang kekurangan di dalam diri saya, tetapi saya nggak tahu pada saat itu. Dan pada saat itu yang saya rasakan adalah saya tadinya waktu dari kecil, saya selalu bilang, karena kan papa saya kan selalu ketika dia sedang mengeluh, dia itu selalu menceritakan nggak ada orang lain selain saya. Yaitu dia cerita hal yang sama berulang-ulang seperti. Wah, itu afirmasi tuh dia Pak ya. Seperti kaset kusut kalau orang bilang gitu kan. Tetapi pada saat itu kan saya tahu, saya nggak mau dengerin gitu loh. Saya nonton TV, saya baca buku, saya benar-benar saya tidak mau mendengar gitu loh. Tetapi kadang-kadang kita pernah nggak kita alamin ketika kita suka bicara, saya nggak mau seperti itu. Tetapi ternyata yang kedapatan adalah kamu seperti itu. Malah dan juga seperti itu, dan itu terjadi. Betul, ya kan? Itu rata-rata semua seperti itu. Makanya itu yang dikatakan hati-hati dengan apa yang diucapkan, karena walaupun tanpa kita sadarin, itu bisa masuk ke bawah alam sadar. Nah, yang itulah yang sangat berbahaya sebetulnya, karena yang setahu saya 5% itu kita hidup itu adalah di alam sadar, 95% itu di bawah alam sadar. Jadi
saya saat itu masih belum tahu, saat itu saya belum kenal dengan namanya Pak Setiadi ini. Dan saya akhirnya setelah menikah, saya sering ribut sama istri saya tapi dalam ribut itu berkat tetap datang gitu loh. Dan saya tidak merasa seperti apa, dan akhirnya satu titik saya ketemulah dengan teman-teman yang tadi bilang pergaulan yang tidak baik. Tetapi pergaulan yang saya ketemu ini anehnya adalah yang seperti tadi yang Ibu Yeni bilang, orang-orang bos-bos. Karena saya berkecimpung di dunia wedding, saya mainnya di dunia wedding cake, dan teman-teman kayak bridal, teman-teman itu kan mereka ada yang dari Korea, ada yang Taiwan. Mereka itu kehidupan malamnya itu sungguh luar biasa gitu loh. Mereka itu ya mungkin kita tahu lah ya. Jadi mereka itu sering ke diskotik, sering naik klub dan lain-lainnya, dan mereka itu fine-fine aja gitu, dan mereka menjalani hidup malam. Dan karena saya berpikir pada saat itu adalah kalau saya bergaul sama mereka nih, ini akan melanggengkan usaha saya supaya saya bisa masuk ke dalam komunitas mereka. Kan seperti itu ya pemikiran manusia ya, kan kurang lebih seperti itu. Jangan-jangan Pak Rudi berpikir bahwa untuk menjadi sukses kayak mereka harus kayak begitu. Jangan-jangan begitu, Pak. Betul. Itulah yang karena kita tidak tahu apa tujuan sesungguhnya di dalam hidup kita. Sehingga yang saya alamin adalah ketika saya mengikuti perjalanan hidup mereka, saya makin lama makin dalam, yaitu apa? Saya jatuh ke dalam dunia narkoba, saya hidup di dalam seks bebas, you name it lah, semuanya itu jadi satu paket gitu loh. Yang tadinya fine-fine tapi jadi tambah juga parah. Ya, Pak ya? Yes. Sempat jatuh ke sana juga ya? Iya. Dan di dalam hal tersebut yang saya alamin adalah saya mau mencoba keluar setelah saya sudah tahu bahwa akhirnya dosa itu makin menjerat saya makin nggak bisa keluar. Akhirnya hidup pernikahan saya itu udah hampir di ambang batas gitu, udah hampir ibaratnya ujung tanduk lah, udah mau perceraian pada saat itu. Nah, dan saya maksudnya di momen itu di mana Pak Rudi sadar lah ya bahwa itu bukan hal yang baik buat Bapak, yang tadi kata Pak Setiadi bilang itu tidak memberikan manfaat buat Pak Rudi ya. Iya, tapi kan sadarnya setelah udah mulai bonyok, Bu. Duit mulai habis, ya kan? Nah, itu yang dikatakan ketika kita yang dikatakan tadi Pak Setiadi itu benar. Sahabat itu adalah penolong. Nah, memang pada saat awal-awal kita ditolong, ya kan? Waduh, butuh duit, dikasih pinjam, segala macam. Lama-lama kita bonyok gitu loh. Itu kalau temen yang tidak baik, ya kan? Nah, makanya itu yang saya alamin gitu loh. Mereka ini ketika kita ada duit, mereka ibaratnya seperti semut, tapi ketika tidak ada ya nggak ada gitu loh. Nah, itu yang dinamakan bukan teman ataupun sahabat sesungguhnya. Itu hanya teman uangmu. Ketika kamu punya uang, teman kamu banyak kan gitu kan. Tapi itu yang paling banyak kan Pak, tipe itu kan. Betul, itu yang paling banyak. Makanya saya sudah alamin itu dan tidak merasakan bahagia dan tidak merasakan sukacita, karena di situ saya alamin adalah saya sering berantem sama istri saya, malah saya jatuh di dalam dunia gelap gitu kan. Dan ketika saya mau mencoba berhenti dan mencoba untuk melakukan itu semua, untuk menolak semua itu semua ya, kembali lagi ke jalan yang benar kalau kata orang gitu kan. Yang permasalahan utama adalah ternyata kita lupa satu kunci, yaitu apa? Kita belum mengalahkan diri sendiri ternyata. Saya coba melakukan dengan cara saya, cara manusia yang sepemikiran saya, yaitu dengan menggunakan pikiran sadar saya. Sedangkan 95% tadi yang saya bilang itu 95% yang menguasai saya adalah bawah alam sadar. Sedangkan bawah alam sadar saya masih belum sembuh ternyata. Nah, sampailah satu titik ternyata di saat itu saya dipertemukan dengan alam semesta, oleh alam semesta ketemu dengan Pak Setiadi. Nah, melalui proses juga ketika itu, saya ternyata bukan orang yang percayaan juga gitu kan. Akhirnya sampai ketika saya sudah coba sana, coba sini, ya kan, saya coba sampai ibaratnya ikut hipnoterapi, saya ikut sampai psikologi segala macam. Itu hanyalah cara, ibaratnya kita hanya dinasehatkan, dikasih pengertian seperti ini, tetapi tidak dibersihkan secara luka di dalam diri itu sendiri. Yang saya sebut adalah luka batin.
Luka batinnya jadi ternyata betul. masih banyak gitu ya Pak ya? Betul. Nah, itulah yang kadangkala yang disebut tadi Pak Setiadi adalah di awal introvert itu adalah orang yang mengamati, dia lebih suka mengamati orang sehingga ketika dia berbicara itu tampaknya seperti melekat. Kenapa? Karena dia mencoba memahami. Nah, bahayanya orang introvert adalah ketika dilukai, dia itu menyimpan. Iya, lukanya lebih dalam dibandingnya orang ekstrovert lukanya ya. lebih dalam, betul. Iya. Nah, dan pas saya menikah, ternyata saya dapatnya istri saya adalah seorang ekstrovert, saya adalah seorang introvert. Jadi, sepanjang pernikahan saya adalah korban, tanpa saya sadari. Gak kelihatan kayak korban tuh, Pak. Nggak jadi kayak korban. Nah, jadi akhirnya di dalam perjalanan pernikahan itu, ketika setelah saya mengetahui itu semua, ya saya mulai mencoba mempelajari gitu apa yang terjadi di dalam diri saya. Akhirnya melalui bantuan oleh Pak Setiadi, ya, melalui cara dia tadi juga mengukur energi, ya, saya juga udah lakukan itu melalui beliau gitu kan. Jadi ketika kita selalu menyalahkan orang, kita selalu blaming, kita selalu excuse, percaya aja, itu force kita, itu energi kita lagi low sekali itu. Tapi ketika kita bisa memahami, kita bisa memaafkan, kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda, ya, itu kita mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi gitu. Nah, itu tidak mudah gitu, itu butuh proses. Dan yang saya alamin adalah ketika saya mulai diajarkan oleh cara-cara dari Pak Setiadi, terutama juga bangun pagi, setiap pagi jam 5, di saat orang sedang tertidur, kita mulai bermeditasi. Itu yang saya alamin saat ini satu terobosan yang luar biasa, di mana yang tadinya saya tergantung dengan narkoba itu tidak ada lagi sama sekali, dan juga saya juga yang tadinya bahkan yang paling sepele ya, merokok pun ya, kalau saya dulu saya bukan kerokok tapi saya menggunakan rokok elektronik ya, vape ya, itu dalam waktu singkat saya langsung hilang, bukan dalam waktu hitungan berhari-hari atau berbulan-bulan, saat itu juga berhenti. Kenapa? Keren juga. Karena ya. Iya, sebetulnya itu kadang-kadang ada orang bilang kalau ngerokok harus butuh waktu, berkurang pelan-pelan. Saya ngalamin sendiri, saya bilang itu tidak. Kenapa? Karena tergantung tujuan hidup kita. Kalau Anda sudah menemukan tujuan hidup kamu, ya, pasti saat itu juga kita akan menghindari itu. Ibarat kasar nih, kalau kita nih, di tangan saya ada stabilo. Ketika saya tahu tujuan stabilo saya ini, ya kan, bisa untuk mencoret apapun yang ada dalam kertas, saya kira-kira saya butuh nggak pulpen? Nggak butuh. Itu artinya saya tahu tujuan ini. Nah, itulah kadangkala kita tidak tahu tujuan hidup kita apa. Ketika kita tidak tahu tujuan hidup kita sering banget ketukernya ketika kita mungkin bergaul dengan teman. Ngelihat teman ini hebat ya. Ngelihat teman ini seolah-olah seperti bijaksana ya. Kita tidak sadar kita memasukkan prinsip hidupnya dia ke dalam diri kita. Padahal itu tidak boleh. Karena kenapa? Setiap manusia diciptakan berbeda kok. Bahkan seorang anak kembar pun berbeda. Tidak ada satupun genetik yang sama. Nah, makanya kadangkala kita dalam bergaul itu suka keterbaliknya itu adalah kita mengagumi seseorang. Prinsip orang tersebut kita caplok, kita taruh di dalam hidup kita. Akhirnya kita jadi orang yang tidak punya prinsip. Tidak percaya diri. Seolah-olah kalau kita nggak sama dia nih, kayaknya nggak enak gitu loh. Nah, tapi biasanya hal-hal begitu dialamin sama orang-orang introvert tuh yang paling banyak itu yang kayak gitu tuh Pak, emang. Iya, betul. Itulah yang bahkan kalau kadang-kadang yang sering terjadi juga kayak orang yang ekstrovert bisa juga terjadi, Bu. Karena dia dengan sering bergaul, kadang-kadang kalau dia tidak tahu pergaul yang benar, akhirnya dia bisa terjerumus juga gitu loh. Karena dia merasa yang tadi itu, oh saya enak nih bergaul sama dia, oh saya enak nih dibayarin sama dia, tanpa disadarin kita dibawalah mungkin jadi kita misalkan seperti itu. Pada prinsipnya berarti sebenarnya kitanya yang harus bisa mengendalikan dalam tanda kutip rasa enak dengan cara bijaksana kali ya Pak ya, maksudnya. Betul.
Kalau kita Betul. terpengaruh dengan yang enak itu dalam tanda kutip adalah enak, kita dibayarin segala macam. Akhirnya kita jadi kayak harus follow orang itu dan akhirnya makin terjerumus. Tapi kalau kita sendiri Iya. yang melihat dengan dari sudut pandang bijaksana, berarti kita yang bisa mengendalikan itu semua. Betul gitu, Pak? Iya, betul. Ya, makanya itu yang disebutkan tadi kita harus punya yang namanya kesadaran diri. Ketika kita punya sadar diri itu, yang tadi kita kayak tadi contoh yang tadi diajarkan oleh teknik craft oleh Pak Setiadi, kan itu adalah cancellation. Kita harus meng-cancel apapun yang kita katakan yang bernada negatif. Artinya itu aja kita mesti sadar. Kita sadar nggak sih kadang-kadang kita suka ngomong kasar, ngomong kotor. Kadang-kadang itu menjadi satu budaya. Contoh kalau orang Barat, iya orang Barat kan suka ngomong F word itu ya, yang suka tit gitu kan. Itu aja sudah menjadi satu kebudayaan. Bagi mereka udah biasa gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh gitu loh. Karena itu kata-kata yang sering keluar itu bisa menjadi doa, bisa menjadi feedback ke dalam diri kita sendiri. Makanya sekarang ini setelah dengan pelatihan oleh Pak Setiadi, saya mulai bisa mengontrol apa yang mau saya bicarakan. Bahkan sebelum apa kata-kata yang mau keluar dari mulut sudah bisa tersaring dulu. Pikir yang tadinya dulu saya ya, nggak Pak, bisa. ya? Sebelumnya saya nggak bisa. Saya tidak mengerti apa sih yang dimaksudkan itu gitu loh. Nah setelah saya mulai memahami semua yang diajarkan itu, saya baru memahami gitu loh. Kalau ternyata kita itu harus sadar apa yang kita ucapkan itu apakah penting apa tidak. Bahkan kata-kata kita kepada keluarga, kepada anak, bahkan terutama, kita harus memberikan kata-kata yang baik. Kata-kata yang memotivasi. Ya kan, makanya kan zaman sekarang ada orang bilang, otak kita tidak menerima yang kata tidak. Selalu, kayak contoh, jangan pikirkan gambar pisang. Yang kita dipikirkan pisang kan? Nah, itulah pikiran kita. Karena kita suka menggunakan kata-kata tidak, jangan. Nah, supaya kita bisa merubah itu adalah yaitu kesadaran diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara meningkatkan tingkat kesadaran diri itu? Itulah yang diajarkan oleh Pak Setiadi. Nah, untuk mau tahu seperti apa, langsung aja kepada guru saya nantinya ya. Oke, jadi sekarang akhirnya dengan tingkat berarti yang kalau saya tangkap dari omongan Pak Rudi ini adalah teknik craft-nya dari Pak Setiadi itu tuh membangkitkan kesadaran kita. Jadi kita itu ketika kita mau ngeluarin kalimat apapun dari mulut kita secara sadar kan kayak apa? Bertanggung jawab ya Pak ya terhadap apa yang kita keluarkan dari mulut kita dan kita tahu konsekuensinya ya benar ya Pak ya. Nah terus akhirnya ketika Bapak sudah menyadari itu akhirnya Bapak sekarang bisnisnya segala macam jadi improve otomatis Pak. Jadi kayak ketemu linknya orang yang memang tepat buat Bapak atau gimana? Nah, ini saya mau ceritakan sedikit ini agak lucu ya. Jadi sebelum kemarin ini ya saya ini boleh dikatakan ya dikatakan gara-gara corona ya. Saya itu udah hampir ibaratnya diambang inilah exit way lah dari dunia perdagangan lah ya karena saya udah mengalami kekurangan uang, udah itu gara-gara itu juga saya jatuh ke narkoba dan lain-lainnya ya kan. Tetapi yang luar biasanya adalah dengan saya mulai menerapkan teknik dari Pak Setiadi, saya mulai dari pikiran pun, pola pikir pun saya mulai ubah. Yaitu apa? Setiap bangun pagi, selain kita tersenyum, kita selalu berkata bahwa hari ini saya siap untuk menerima yang terbaik dari alam semesta. Nah, itu kata-kata itu saya terus ulang sampai tidak perlu saya ulang lagi, sehingga masuk ke dalam bawah alam sadar saya. Yang tadinya saya merasa kekurangan, sekarang pun saya merasa bahwa diri saya ini berkecukupan. Sehingga apapun yang orang katakan mengenai diri saya, bahkan kalau Ibu lihat ya, saya tadinya ini sebenarnya rambut saya ini memang agak tipis ya, tapi saya tetap pertahankan rambut saya. Tetapi akibat saya sudah merasa diri saya cukup, saya memberanikan diri saya untuk membotakan gitu loh. Sampai karyawan saya di kantor pada kaget, wah Bapak mau dibotakin? Iya. Kenapa? Nggak kelihatan jelek? Enggak, karena saya merasa diri saya ganteng. Iya, gitu aja. Gitu aja kan? Jadi karena kalau diri sendiri nggak muji, siapa yang muji gitu kan? Gitu ya? Kalau diri sendiri nggak muji, siapa yang muji gitu kan? Artinya kita jadi percaya diri gitu loh. Nah, akhirnya ketika saya sudah mulai mindset saya mulai berubah, tanpa saya sadarin ya,
orderan pun mulai berdatangan gitu loh, yang saya tidak tahu dari mana bisa tahu kontak kita, dari mana kita dari Facebook atau dari Instagram atau dari manapun tiba-tiba berdatangan gitu loh. Ternyata ya itu kekuatan dari bawah alam sadar kita menarik apa yang ada di alam semesta ini gitu. Karena alam semesta ini selalu sifatnya memberi. Dan dia selalu memberikan itu tidak pernah pilih-pilih gitu loh. Cuma tergantung wadah kita seperti apa gitu. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi wadah yang besar. Nah, untuk menjadi seperti itu kadang-kadang kita hanya ingin. Padahal yang kita hanya mengharapkan, saya berharap seperti ini. Sebetulnya bukan berharap, tetapi kita harus ingin, benar-benar punya keinginan kuat. Yaitu apa? Harus temukan dulu tujuan hidup kita. Setelah itu baru kita bisa melangkah lebih lagi. Wah, keren nih ya, benar-benar ya. Jadi benar-benar pada prinsipnya itu, nah kalau kita ngomong nih ngebahas nih ya, kan saya sebenarnya udah siapin nih pertanyaan ya, tapi ujung-ujungnya kayaknya saya nggak jadi nanya. Kalau dengar dari Pak Setiadi, Pak Rudi, jadi kalau misalnya ada pertanyaan gimana supaya kita bisa menghindari pergaulan di sosial media yang kadang-kadang ada terjadi penipuan lah, terus gimana mengatasi kita bisa tahu bahwa temennya tadinya tuh teman baik, terus kok malah akhirnya bisa apa tuh jadi ketika bisnis balik lagi mindset kita. Benar ya Pak Setiadi ya? Balik lagi ke mindset kita. Kita itu yang menempatkan, maksudnya kita itu yang menempatkan di mana kita taruh diri kita, pikiran kita lah yang nge-track orang yang cocok sama kita untuk datang ke kita. Betul ya Pak ya? Jadi kayaknya itu pertanyaannya jadi nggak usah ditanya lagi. Jadi Pak Setiadi. Jadi ya pertama ya saya melihat Rudi, wow luar biasa ya. Kayaknya dia sudah menjadi trainer berikutnya nanti. Luar biasa. Iya, ya. Iya. Jadi Pak Rudi ini jadi justru menjelaskan itu secara benar-benar memang karena dia pernah mengalaminya. Sebenarnya yang dialami Pak Rudi juga pernah saya alami juga. Jadi yang namanya prinsip kelimpahan itu, nah teman-teman di sini dengar ya. Jadi benar-benar ini saya juga ngalamin prinsip berkelimpahan itu tuh penting banget teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi sesulit apapun, kalau kita pikir sulit akan itu beneran sulit gitu loh. Tapi kalau ketika kita berpikir bahwa kita bernafas aja itu adalah sebuah kelimpahan, di mana orang-orang yang sakit itu aja masuk tuh mereka harus pakai oksigen, berarti kita akan terus berkelimpahan. Betul ya Pak Rudi, Pak Setiadi ya. Jadi prinsip kelimpahan ini harus terus menghampiri kita, harus ada dalam mindset kita. Jadi kalau teman-teman tadi yang nanya bagaimana caranya menghindari teman-teman yang negatif atau teman yang berteman di sosial media, kita nggak bisa pungkiri ya, masa pandemi ini kita mencari teman, mencari klien, membangun engagement itu pasti semuanya dari sosial media, mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi ketika kita berpikir yang baik kan, berarti kan semesta yang akan mengirimkan orang yang tepat buat kita untuk menjadi partner bisnis kita, menjadi sahabat kita, bahkan yang mau nyari pacar jadi jodoh. Benar ya Pak ya? Betul. Ini sampai merembet ke jodoh. Nanti mungkin Pak Setiadi sesi berikutnya tentang jodoh. Bagaimana cara menemukan jodoh yang pas, yang diberikan oleh semesta gitu ya Pak judulnya. Oke, jadi makasih banget buat Bapak berdua, Pak Setiadi sama Pak Rudi. Benar-benar sharing malam ini menginspirasi banget buat teman-teman semua di sini ya. Benar-benar berharap banget supaya yang dengerin itu, teman-teman yang ngedenger di sini, setiap bangun pagi tersenyum ya di depan kaca, terus bilang, saya paling cantik, saya paling ganteng, saya beruntung ya. Terus setiap saya suka banget, ini yang paling sering saya ajarin ke anak-anak saya juga, jangan pernah bicara sesuatu yang tidak kamu inginkan. Kalau kamu bicara sesuatu yang tidak kamu inginkan, itu akan terjadi gitu loh. Nah itu prinsip ini ternyata yang di-sharing sama Pak Rudi, Pak Setiadi itu benar-benar nolong kita. Ke depannya pasti akan nolong kita semua ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi saya akan bilang bahwa buat teman-teman di sini yang memang benar-benar butuh ya untuk konseling ya, untuk
bisa men-sharingkan mungkin ya beban pikiran, mungkin juga pengen tahu juga gimana cara mengangkat luka batin segala macam, silakan kontak ke CD Counseling ya, sekali lagi ya. Di sini kami hadir untuk Anda ya. Jadi let's talk ya, kita bicara, kita ngobrol, dan kita mencoba untuk memberikan solusi buat kamu ya. Di call center kita 0811 98 73 300 ya. Dan jangan lupa juga teman-teman bahwa setiap seminggu sekali kita ada yang namanya CD Channel selalu memberikan kontribusi buat kamu ya. Jadi kamu jangan lupa setelah dengar ini di-subscribe sama dibunyiin loncengnya. Jangan sampai nggak dibunyiin, rugi kalau nggak terima notifikasi dari CD Channel. Setiap minggunya kita ada live seperti ini dengan narasumber yang mungkin banget bisa jadi akan menolong kamu ya. Nah teman-teman, malam ini makasih. Oh ya, sama satu hal lagi ya, minggu depan kita ada tema yang menarik banget. Wow, siapa yang sudah siapin bolu lapis? Saya sih udah siapin ya. Kayaknya itu Imlek itu tuh nggak afdol tanpa bolu lapis ya teman-teman ya. Tapi kali ini kita Imleknya disarankan sebaiknya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana sambil dengerin ya tradisi dan jati diri Indonesia di acara Imlek bersama CD Channel, yang dimana kali ini narasumbernya adalah Pak Upasaka Pandita Kolim ya, sama Bapak Edi Setiawan, seorang peneliti institut dari Nagarjuna, dan host yang keren banget Bapak Michael ya. Dan juga ada entertainment-nya juga loh. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk edisi Imlek, karena di sini edisi Imlek ini dia akan membahas tradisi-tradisi Imlek yang memang ada yang beredar lah ya di antara kita ya. Salah satunya kayak misalnya Imlek itu kita nggak boleh nyapu gitu ya. Kenapa sih gitu loh ya. Terus kenapa bisa ada angpau? Mungkin itu akan dibahas. Jadi teman-teman jangan sampai nggak nonton ya, karena itu kayak gimana ya, penting banget untuk kita bisa mengenal budaya kita sendiri gitu loh teman-teman ya. Jadi buat Bapak Setiadi sama Pak Rudi, terima kasih sudah hadir di acara CD Channel malam ini. Dan saya harapkan semua teman-teman, para pemirsa yang sudah nonton dari rumah, semoga saya doakan semoga sehat selalu, senantiasa karma baik selalu menyertai kita, dan jangan lupa setiap pagi tersenyum yang kata Pak Setiadi, dan jangan pernah lupa mulailah menghargai diri kita sendiri dulu ya. Kita tingkatkan nilai value dalam diri kita ya, sehingga ketika kita meningkatkan value dalam diri kita, yang namanya hoki itu pasti Laila ya, pasti datang ya. Yang kalau kita meningkatkan value kita, pastinya ketika kita melakukan karma baik itu pasti akan mengimpakkan hal yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Demikian acara Lamar malam ini, Live and Mature. Sampai ketemu lagi di episode minggu depan, dan saya ucapkan buat teman-teman semua, Namo Sangyang Adi Budaya. Selamat malam semuanya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat malam.